Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai antiseptik dan desinfektan, di mana materi ini dibutuhkan pada masa pandemi sekarang dan polemik pembuatan sediaan antiseptik maupun desinfektan juga sekarang banyak digunakan dan dimungkinkan perlu pemahaman lebih mengenai penggunaan zat ini. Oke, lanjut kita ke materi. Berdasarkan definisi, yaitu desinfektan merupakan zat yang digunakan untuk mendesinfeksi, artinya untuk mematikan ataupun untuk menghentikan pertumbuhan dari hama patogen atau hama yang menyebabkan penyakit, ya, dengan menggunakan zat-zat kimia. Desinfektan ini disebut juga sebagai germisida dan meliputi zat-zat yang berkhasiat sebagai bakterisida, fungisida, sporosida, dan amobisida, ya. Nanti di materi selanjutnya ada juga yang sensitif terhadap salah satu jenis virus, ya. Istilah desinfektan ini lebih sering digunakan untuk mencegah infeksi pada benda mati, ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa desinfektan ini penggunaannya untuk benda-benda mati. Contohnya alat injeksi, alat bedah, kolam renang, ruangan, baju, ya, pokoknya yang bersifat benda-benda mati. Beda hal dengan antiseptik, ya. Antiseptik juga merupakan bagian dari desinfektan, ya, tetapi digunakan pada jaringan hidup, khususnya pada kulit, selaput lendir, mulut, tenggorokan, dan lain sebagainya, ya. Biasanya digunakan dengan lokal, ya, dengan lokal. Dan yang terakhir yaitu konservansia atau lebih booming, lebih dikenal dengan istilah pengawet, ya, adalah zat kimia dengan sifat dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme dalam waktu yang lama, digunakan sebagai pengawet untuk mencegah pembusukan. Beda hal dengan antiseptik dan desinfektan, ya, itu kerjanya relatif singkat, ya, hitungan jam, malah kurang dari hitungan hari. Beda hal dengan pengawet, itu biasanya bisa hari, bisa bulan, bisa tahun penggunaannya, ya. Ini syarat ideal, ini yang ideal, tapi kebanyakan nanti baik antiseptik maupun desinfektan itu ada kekurangannya juga, ya, nanti dibahas di slide berikutnya. Antiseptik ini idealnya harus bekerja secara cepat setelah penggunaannya, aplikasinya, ya, harus bekerja secara cepat, ya, dan harus bertahan lama atau long action, itu idealnya, ya. Tapi kebanyakan ya begitulah, ya, ada yang bekerja 1 sampai 4 jam, ada 4 sampai berapa jam, ya. Tapi secara prinsip, meskipun kerjanya lama, apabila suatu individu atau suatu orang itu beraktivitas di luar rumah, ya, yang bersentuhan dengan benda-benda mati ataupun benda hidup, di mana hal tersebut dicurigai banyak, ya, banyak mengandung atau terdapat suatu mikroorganisme patogen, ya. Kita naik angkot bersentuhan dengan pintu, kursi, atau dengan orang lain, itu bagusnya harus pakai antiseptik. Sampai turun dari angkot, duduk di ruangan, bersentuhan dengan orang lain, harus pakai antiseptik juga, ya. Meskipun kerjanya lama, tapi apabila kita frekuensi potensi bertemu dengan bakteri maupun patogen dari luar, ya begitulah, ya, meningkatkan frekuensi penggunaan dari antiseptik itu sendiri, ya. Harus berkhasiat mikrobisid, ya, luas terhadap bakteri baik jamur dan sporanya, ragi, virus, dan protozoa, itu idealnya. Toksisitasnya rendah, ya. Itu toksisitas rendah itu terhadap manusia, tapi terhadap
eh, mikroorganisme itu harus tinggi ya, sehingga bisa membunuh. Kalau toksisitas terhadap manusianya harus rendah ya. Absorpsi melalui kulit dan selaput lendir harus rendah. Tidak boleh digunakan, tidak boleh bersirkulasi atau ya, tidak boleh bekerja secara sistemik. Harusnya ini bekerja lokal. Jadi absorpsinya harus rendah. Dimungkinkan tidak diabsorpsi ya. Dan yang terakhir, tidak merangsang kulit dan selaput lendir. Yang kita ketahui ya, bagian luar tubuh kita banyak selaput lendir ya, ataupun mukosa ya, sehingga jangan sampai terangsang sehingga mengakibatkan alergi maupun reaksi alergi maupun reaksi terjadi iritasi ya pada kulit. Dan yang selanjutnya itu desinfektan. Spektrumnya luas ya, artinya luas, dia harus sensitif terhadap bakteri, virus, protozoa, ragi dan lain sebagainya. Toksisitasnya rendah, sama tadi ya, rendah terhadap manusianya dan tinggi terhadap mikroorganismenya. Dan baunya tidak merangsang sehingga tidak mengakibatkan bersin-bersin ya. Absorpsi rendah pada bahan karet, zat sintetik dan lain-lain. Tadi di awal sudah disinggung sedikit ya, bahwa desinfektan itu untuk benda mati. Nah, jangan sampai desinfektan tersebut diabsorpsi ya, atau menyerap kepada bagian benda mati. Contohnya karet, benda-benda karet jangan sampai diabsorpsi. Kalau diabsorpsi nanti desinfektannya akan menetap di sana. Zat sintetik, contohnya zat sintetik itu plastik ya, polimer. Jangan sampai desinfektan tersebut diam atau terserap oleh zat polimer tersebut ya, dan lain-lain. Zat tidak korosif terhadap zat-zat yang didisinfeksi. Nanti di slide selanjutnya ada suatu desinfektan yang korosif, tapi penanganannya dilakukan secara khusus, bisa digunakan dengan penanganan khusus ya. Itu idealnya tidak korosif. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi efektivitas dari antiseptik dan disinfektan ya. Terkait dengan konsentrasi, kadarnya kurang dari 1% bersifat bakteriostatik ya. Seperti halnya antibiotik, ada bakterisid, ada bakteriostatik. Bakteriostatik dia melemahkan atau menekan pertumbuhan, sedangkan lebih dari 1,5% dia harus bersifat bakterisid atau membunuh ya. Kadar lebih dari 1,5 dia bersifat fungistatik atau membunuh fungi ya. Lama kerjanya ya, contohnya ini larutan iod 4% bersifat bakterisid dalam waktu 1 menit, larutan iod 1% bakterisid bekerja selama 4 menit, dan 2-3 jam untuk membunuh sporosid ya. Terkait dengan pH, ini khasiat dari klorin 10 kali lebih kuat dari pH 6 daripada pH 9. Jadi klorin ini bekerja efektif pada pH relatif asam ke netral ya. Kalau basa dia relatif lemah aktivitasnya. Zat terlarut, contohnya klorheksidin dalam alkohol, fungisid dalam air, fungistatik lemah. Nah, ini kaitannya dengan zat klorheksidin ini ada yang harus diencerkan terlebih dahulu pada saat penggunaannya ya. Makanya dia bersifat bisa fungisid ya, bisa fungistatik, bisa membunuh, bisa melemahkan. Itu hubungannya dengan pengenceran. Nanti apabila di kemasan harus diencerkan dahulu, berarti itu harus diencerkan ya. Harus mengikuti sesuai dengan petunjuk penggunaan. Dan yang terakhir, zat-zat organik, khasiatnya rendah atau ditiadakan oleh adanya darah, nanah, sabun dan lain-lain. Ini contoh mekanisme kerja dari antiseptik dan desinfektan ya. Yang pertama, ada yang bekerja mendenaturasi protein mikroorganisme sehingga terjadi perubahan struktur dan sifat-sifat khasnya hilang dari mikroorganisme. Ada yang terjadi pengendapan protein dalam protoplasma, ada yang mengoksidasi protein, ada yang mengganggu sistem dan proses enzimatiknya ya dalam mikroorganisme tersebut, dan ada yang memodifikasi dinding sel atau membran
plasma dari mikroorganisme. Berikut ini merupakan mekanisme dari berbagai macam antiseptik maupun desinfektan. Nah, ini dia sensitif terhadap bakteri, spora bakteri, ini terhadap bakteri, ini terhadap fungi, dan ini terhadap virus. Jadi ada ya antiseptik maupun desinfektan yang sensitif terhadap virus. Ini contoh-contohnya ya. Ini golongan alkali, ini golongan-golongannya ya. Di sini ada alkohol, ada iodin, ya kerjanya di mana ya. Kalau pada virus dia bekerja di mana ya. Ini mekanisme kerja secara umum. Ini ada juga yang lebih jelasnya. Nah, ini golongan alkohol, klorheksidin, formaldehid, iodin, fenol, dia bekerja mendestruksi enzim sitoplasma dari mikroorganisme. Ya, dia kerjanya di sini. Alkohol juga dia bekerjanya di sini juga di membran sel ya. Untuk hidrogen peroksidase atau H2O2 dia bekerja di ribosom ya. Ini bertanggung jawab terhadap replikasi DNA maupun RNA ya. Ini contohnya lagi klorin ya. Klorin ini atau lebih dikenal dengan istilah pemutih ya. Ini bekerja di sini ya. Di mRNA ya. Selanjutnya, penggunaan antiseptik hanya digunakan lokal karena toksisitasnya yang sangat tinggi ya. Jadi digunakan untuk membersihkan luka dan tempat infeksi, untuk infeksi kulit dan mukosa ya. Contohnya yang bermukosa itu mulut, tenggorokan, telinga ya, hidung ya. Infeksi kulit untuk melengkapi obat sistemik. Selain obat yang ditelan, ada juga yang obat yang digunakan topikal ya. Sebagai preoperatif atau sebelum operasi untuk membunuh kuman di kulit sebelum injeksi dan operasi ya. Biasanya kalau diinjeksi itu kan suka diberi alkohol dulu. Kalau istilah Sundanya dibaalan. Nah, tujuan lain yaitu untuk melokalisasi atau untuk mencegah terjadinya itu ya, tumbuhnya bakteri. Jadi antiseptik ini hanya digunakan untuk kulit yang utuh ya, untuk prabedah dan sebagai prevensi bisul. Selanjutnya penggolongan antiseptik dan desinfektan. Yang pertama ada zat-zat yang mempengaruhi aktivitas di permukaan, salah satunya nanti ada sabun ya. Yang kedua ada golongan halogen dan senyawanya atau turunannya. Ada golongan alkohol, aldehid dan asam, hidrogen peroksida di sini, alkohol di sini ya. Ada senyawa logam ya. Ini secara umum penggolongan ya. Nanti tiap golongan ada anaknya lagi. Lanjut ke penggolongan yang pertama, golongan halogen dan senyawanya. Ini mekanisme kerjanya dengan cara mendenaturasi protein dan enzim mikroorganisme serta terjadi penghambatan proses respirasi sel ya. Contohnya iodium ya. Iodium ini terkandung dalam sediaan betadin ya. Ada povidon iodin, ada atau iodophors. Dia mengandung polivinil, pirolin atau povidon iodin ya. Ada sodium hipoklorit ya, ini ya. Dia termasuk juga klorin atau pemutih ya. Digunakan pada pakaian biasanya ya. Ada klorheksidin, biasanya klorheksidin ini digunakan sebagai antiseptik mulut, obat kumur ya. Dan heksaklorofen, klorsinol dan triklosan itu biasanya ditambahkan pada produk-produk sabun ya. Itu sebagai antiseptik. Ini mekanisme kerja, contoh mekanisme kerja antiseptik ya. Di sini dicontohkan yaitu klorheksidin ya. Dengan cara mendenaturasi protein dari sel bakteri di sini ya. Jadi ini klorheksidin ini yang merah ini ya. Dia dapat menembus dinding sel, menyebabkan
ketidakstabilan dari dinding sel, terjadi denaturasi protein juga ya, sehingga sel bakteri menjadi lisis ya. Ini gambar 3D-nya ya. Ini yang kedua yaitu golongan fenol. Mekanisme kerjanya denaturasi protein juga ya. Contohnya golongan fenol ada karbol dan kresol. Ya, ini biasanya digunakan sebagai desinfektan ya, untuk lantai, alat-alat ya. Contohnya ini ada Wipot ya. Untuk resorsinol ya, ini biasanya digunakan sebagai zat, bisa juga untuk pengobatan bakteri yang diakibatkan oleh jerawat yang diakibatkan oleh bakteri ya. Ini contoh sediaannya ada bioakne mengandung resorsinol, ada timol atau metil profilfenol, ini bersifat bakterisid atau membunuh ya, kuat untuk obat kumur pada infeksi gigi ya. Ini infeksi gigi juga ada, ini obat sediaan tetes mata juga ada ya. Dan yang terakhir yaitu asam pikrat, ini bersifat sebagai bakterisid atau untuk anestetik lokal ya pada pasien yang luka bakar. Ini contoh mekanisme kerja yang mendenaturasi protein. Di sini diilustrasikan bahwa ini protein ya. Protein ini telur ya. Ini protein inaktif ya. Ini apabila dikasih pemanasan, maka si telur tersebut, ini yang protein yang memutihnya ya, ini akan menjadi mengeras ya. Contoh lain ini protein aktif dalam susu, inaktif protein ya. Dengan adanya panas maka protein nanti akan terpisah dengan air atau terjadinya pecah ya. Proses pembuangan bakteri maupun mikroorganisme di dalam susu ada yang disebut dengan UHT ya, atau ultra high temperature, itu pada suhu 131 ya, 131 derajat Celcius untuk membunuh bakteri-bakteri yang tahan terhadap suhu tinggi. Ada juga yang digunakan pada suhu rendah ya, atau pasteurisasi, itu suhu di bawah 60 derajat Celcius. Ini selanjutnya zat-zat yang mempunyai aktivitas di permukaan. Ada zat-zat non-iogen, ada zat yang inogen, ada sabun dan basa-basa amonium kuartenar. Ini contohnya ya. Ini yang non-ionik, ini yang anionik, ini yang kationik ya. Ini yang non-ionik contohnya Carboex, ada Twin ya. Twin nanti kalian akan bertemu dengan ini ya, disediaan suspensi, biasanya bentuk sediaannya krim ya. Ada Triton ya, ada Duponol. Ini contoh yang ini yang golongan amonium klorid ya. Ada benzalkonium klorid ya. Ini benzalkonium klorid biasa digunakan pada obat tetes mata juga ada ya, obat tetes mata. Dia aktif terhadap E. coli ya, merupakan bakteri gram negatif ya, lebih sensitif terhadap gram negatif. Sedangkan untuk gram negatif yang pseudomonas dia sensitif tapi lebih kecil ya. Untuk bacillus dia 3, untuk staphylococcus dia 3 ya, berarti dia lebih sensitif ke E. coli ya. Ini lanjutan dari yang tadi ya, sama ya. Selanjutnya ini mekanisme kerja, dimana sabun, ini contohnya sabun ya, zat-zat yang bekerja di permukaan. Sabun itu dalam mengusir mikroorganisme, di sini yang dicontohkan yaitu bakteri ya.
Di dalam sabun ada bagian yang polar, ada bagian yang non polar, di mana bagian yang non polar ini nanti akan berikatan dengan bakteri ya. Ini tuh, ini kan ekor-ekornya dia non polar, sedangkan yang polarnya dia keluar ya. Ini permukaan kulit. Nanti si bakteri yang menempel, kan kulit itu ada lapisan lemak, otomatis dia akan menempel atau terbentuk lapisan film menempel kuat ya. Bakteri tersebut bisa dibuang dengan sabun. Caranya begini ya, atau reaksi penyambutan nanti di kimia juga belajar lebih detail ya. Ini bagian non polarnya ini nanti berikatan dengan sabun yang non polar juga ya. Nah, ini bagian luar polar ini nanti akan dibilas oleh air. Makanya bakteri akan terbawa atau terangkat oleh air ya, oleh air dari bilasan dari sabun ya. Biasakan gunakan air yang mengalir agar bakteri terbuang dan dengan air yang mengalir. Yang selanjutnya yaitu alkohol, aldehid, dan golongan asam. Mekanisme kerjanya mendenaturasi protein dengan memecah ikatan hidrogen. Caranya sama tadi mendenaturasi protein, tapi ini memecah ikatan hidrogen. Jadi ini contohnya alkohol ya. Alkohol dia masuk ke sini ya. Akan nih memecah ikatan hidrogen dari sel membran bakteri sehingga terjadi ketidakseimbangan membran sel yang nantinya akan lisis sehingga bakteri menjadi mati. Contoh senyawa golongan alkohol dan aldehid yaitu etanol ya. Ada etil alkohol atau spiritus. Untuk aldehid itu formaldehid, metanal atau formalin ya. Paraformaldehid ini untuk sterilisasi tekstil ya dan ruangan. Itu biasa digunakan untuk tekstil ya. Yang kedua asam asetat atau asam cuka. Selanjutnya ada hidrogen peroksida ya, H2O. Ini biasanya digunakan untuk sterilisasi alat ataupun ada yang digunakan untuk obat kumur juga dalam dosis yang kecil ya. Dan ini juga bisa terjadi biasanya tidak boleh dikocok dahulu kalau untuk sediaan obat kumur ya. Ada asam borak atau borak ya. Kalau lebih dikenal di masyarakat borak ya, untuk pengawet makanan biasanya digunakan atau disalahgunakan untuk pengawet makanan ya. Ini merupakan mekanisme kerja dari hidrogen peroksida ya. Nah, ini hidrogen peroksida dia bekerja di sini ya. Dia lebih efektif ke biofilm activity. Biofilm itu merupakan sel-sel yang melekat pada kulit ya, yang bersifat hidrolifofil ya. Dengan adanya hidrogen peroksida maka dia akan bersifat sebagai anti biofilm activity. Jadi akan menghalau keberadaan dari mikroorganisme dengan menjadikannya anti biofilm ya. Jadi dengan adanya biofilm ini si mikroorganisme itu akan menempel kuat di kulit biasanya ya. Ini mekanisme kerja dari formaldehid. Targetnya yaitu spora dari bakteri ya, atau bakteri dia bekerja di dinding sel, dan golongan fungi ya dia bekerja pada asam amino. Itu untuk mekanisme kerja golongan formaldehid. Nah, ini merupakan golongan dari alkohol. Perlu digarisbawahi bahwa di sini alkohol yang paling kuat atau yang berpotensi sebagai pembunuh mikroorganisme atau antiseptik ya. Ini dalam 1 menit, 2 menit, 10 menit terhadap Staphylococcus aureus ini terhadap E. coli dia bisa membunuh 65 ya. Dibandingkan dengan yang lain, ini yang alkohol itu lebih efektif ya. Alkohol berapakah yang paling efektif? Ada alkohol 100%, 96%, 70% kah atau 10% kah? Nanti dibahas di sini. Nah, ini kadar alkohol ya, ada 60, 70 dan 80. Di sini 90 dan 100 tidak dituliskan. Kenapa tidak dituliskan? Di sini ada jawabannya ya.
Ini berdasarkan tabel 10 ya. Waktu yang dibutuhkan tidak tertera pada tabel karena kurang dari 1 menit. Dan diketahui bahwa alkohol konsentrasi tinggi yaitu antara 90 dan 100 kurang efektif dibandingkan dengan alkohol konsentrasi yang lebih rendah. Untuk 90 dan 100 itu aktivitasnya kecil, sedikit. Kenapa sedikit? Mungkin beranggapan kalau orang awam kadar alkohol tinggi itu akan lebih cepat membunuh bakteri. Ternyata tidak ya, karena bakteri juga perlu air ya. Jadi gini, jadi dengan adanya air ya, untuk membunuh bakteri, air itu berfungsi untuk mendenaturasi protein dari bakteri ya. Jadi makin banyak kadar airnya itu mungkin bagus, tapi ada range-nya ya, tadi 60, 70, 80. Ini kan kadar airnya, ini kadar air 40, kadar air 70, dan kadar air 20. Kadar air itu dibutuhkan untuk mendenaturasi protein dari mikroorganisme. Jangan sampai salah nanti membuat sediaan dari antiseptik ya. Contohnya hand sanitizer juga yang menjadi patokan yaitu 60 sampai 80 itu aktivitasnya sudah baik ya. Perlu diperhatikan ya, bahwa perlu ditambahkan juga emolien atau pelembab, karena penggunaan alkohol tanpa pelembab kalau keseringan itu terjadi reaksi yang tidak enak pada kulit, yaitu sensasi panas, kering ya, bersisik. Itu bisa diantisipasi dengan penambahan emolien atau pelembab. Nah, dengan adanya pelembab atau pelarut lain ditambahkan aquades, maka akan terjadi pengenceran dan alkohol yang didapatkan tidak menjadi 60% lagi, 70% dan 80%. Untuk pengenceran mungkin sudah dijelaskan di farmasetika ya. Pokoknya yang terkandung dalam sediaan harus murni 60% sampai 80% ya. Itu untuk berkhasiat sebagai antiseptik. Ini contoh senyawa logam ya, khasiatnya berdasarkan pembentukan kompleks dengan protein yang mengendap dan juga sebagai perintang atau penghambat enzim dengan gugus SH dari bakteri maupun sel manusia. Contohnya merkuri klorid ya, atau sublimat ya. Bersifat bakteriostatik atau fungisid, bersifat sangat toksik dan korosif juga ya, bisa merangsang pada penggunaan lokal. Ini tidak digunakan lagi sebagai tetes mata dan antiseptik kulit. Merkuri ini banyak disalahgunakan pada sediaan kosmetik juga ya. Selanjutnya mebromin atau mikrokrom. Nah, ini kalau di Sunda ya lebih dikenal dengan obat merah. Nah, ini bersifat bakteriostatik ya, lemah tapi ya jarang digunakan. Keuntungannya dapat mempercepat pengeringan luka ya. Banyak digunakan untuk bedah plastik 5-10%. Ini perak nitrat, bersifat bakterisid kuat yang bisa membunuh bakteri secara kuat ya. Larutannya cukup saja 0,1% dalam sediaan, dapat membunuh bakteri dalam beberapa detik, tetapi bersifat sensasi membakar ya pada kulit. Bisa bersifat juga sebagai astringensia, menciutkan selaput lendir dan meninggalkan noda-noda hitam pada kulit ya, terdapat bercak pada kulit. Yang ini sulfadiazin, ini biasanya ditambahkan pada sediaan-sediaan krim untuk pengobatan topikal, bersifat bakterisid kuat ya, khususnya untuk Staphylococcus, Streptomyces, Klebsiella, E. coli, Proteus, dan Pseudomonas. Ini merupakan bentuk sediaannya, yang ini bentuk sediaan generiknya ya, yang beredar di pasaran, yang ini patennya. Ini seng sulfat, bersifat bakteriostatik dan sebagai astringensia ya, bersifat emetis, pada dosis yang tinggi digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka terbuka dan obat kumur. Seng oksigen sebagai bakteriostatik lemah. Ada juga sediaan zinc dalam bentuk lain, itu biasanya digunakan untuk pengobatan diare ya, untuk pencegahan diare yang lebih lanjut, bisa mengantisipasi diare sampai 6 bulan juga ya. Tapi penggunaannya mirip, sama hal dengan mirip antibiotik ya, harus dihabiskan penggunaannya. Ini seng pyrithion
Sanctuarization bersifat bakteriostatik, sensitif terhadap bakteri, terhadap fungi, dan anti seborrhoid atau merintangi hipersekresi sebum di kelenjar lemak di kulit. Digunakan untuk sampo anti ketombe dengan kadar 1-2%. Ya, ini contoh sediaannya ya. Obat-obat sampo anti dandruff. Ini yang terakhir, mekanisme kerja golongan silver ion. Nah, ini silver ion, ini bakteri. Silver ion ini mendestabil dari sel membran ya, membuat sel membran tidak stabil ya, menghentikan respirasi juga, dan menghambat pembentukan sel ya, sehingga terjadi penghambatan replikasi DNA ya. Nanti si bakterinya akan mati. Untuk materi antiseptik dan desinfektan dicukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan, silahkan berikan komentar di Google Classroom. Semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.